Alkisah, ribuan tahun yang lalu, hiduplah seekor naga yang memiliki sayap seperti seekor burung yang hidup dan tinggal di tengah suatu hutan. Naga ini dikenal dengan nama Naga Paksi. Naga Paksi berarti naga, naga itu naga dan paksi itu burung, karena ia memiliki sayap bagaikan seekor burung. Meskipun ia memiliki tubuh yang sangat besar dan tenaganya yang begitu kuat, namun naga ini mempunyai suatu kelemahan. Apa kelemahannya? Setiap musim hujan tiba, ia selalu terkena sakit flu, pilek. Karena pilek inilah Naga Paksi menjadi batuk-batuk. Penyakit pilek dan batuknya ini jugalah yang menjadi bencana bagi penduduk di sekitar hutan tersebut. Setiap kali Naga Paksi terbatuk-batuk, pada saat yang sama pula ia menyemburkan api dari dalam mulutnya, sehingga menimbulkan kebakaran hutan yang sangat hebat serta menyusahkan penduduk desa. Pada suatu ketika, penduduk desa yang sudah mulai merasa terganggu dan merasa naga itu dianggap sebagai suatu ancaman yang bisa mengancam penduduk desa dan sekitarnya, maka para penduduk desa pun akhirnya bersatu. Mereka menggunakan berbagai macam peralatan untuk berusaha mengusir naga itu supaya keluar dari hutan tersebut dan berpindah ke tempat lain, sehingga penduduk desa kembali aman dan tidak terancam kebakaran kembali. Usaha itu pun dilakukan berkali-kali. Tapi anehnya, sang naga malah tidak mau pergi. Meskipun ia sudah terluka menerima lemparan tombak dan panah, lemparan batu dari penduduk desa, dengan luka-luka yang ia dapatkan, ternyata tidak membuat si naga itu pergi dari tempat tersebut. Dia justru masuk kembali ke dalam hutan dan bersembunyi. Meskipun tempat persembunyiannya sudah diketemukan oleh penduduk desa, ia tetap saja diam tinggal di dalam hutan dengan tenang. Ya, meskipun dia diganggu oleh penduduk desa, dia di situ saja karena ia sudah merasa enak di dalam hutan. Penduduk desa pun akhirnya kewalahan dan bingung mencari cara bagaimana mengusir naga itu supaya tidak tinggal di dalam hutan. Keesokan harinya, setelah sang naga hampir diusir oleh penduduk sekitar, sang naga beristirahat di tengah hutan. Sambil merintih menahan rasa sakitnya, ia berusaha untuk menenangkan dirinya dan berusaha untuk tidur pulas untuk memulihkan tenaganya yang sudah habis semalam. Ketika sang naga hendak mau tidur, tiba-tiba Beo, temannya, datang dan memberitahu sesuatu kepadanya. Naga Paksi. Oh iya, ada apa? Kenapa kamu datang sini? Sepertinya aku membawa kabar baik untukmu. Kabar apa? Sudah cepat katakan. Badanku sakit semua. Perih semua. Aku dilempari tombak sama panah semalam. Gara-gara aku bersin. Ya, itu adalah nasibmu, naga. Nasibmu itu. Ya, begini, aku bawa kabar bahwasanya aku tahu tempat yang bagus untukmu tinggal, sehingga para warga nanti tidak akan merasa merasa
diganggu oleh kamu. Benarkah? Waduh, tapi aku belum siap untuk pergi sekarang. Aku masih enakan di sini. Kamu ini ya, maka ini diberitahu kok. Ya sudahlah, pulihkan badanmu dulu ya sampai kamu sembuh. Nanti aku akan mengajak kamu terbang ke daerah itu. Oke, pulihkan tenagamu dulu. Oh iya pasti, aku sudah kelelahan sekali, sakit semua. Baiklah, ada tempat yang bagus di selatan. Nanti pasti tempat itu kan cocok bagi kamu. Ya, baiklah, sembuhkan dulu tubuhmu. Ya, aku mau cari makan dulu. Akhirnya si Beo pun terbang meninggalkan si naga. Naga pun tergeletak kesakitan menahan sakitnya, dan ia berusaha untuk memulihkan dirinya. Beberapa hari kemudian, pada akhirnya Naga Paksi dan Beo sepakat untuk berangkat bersama menuju ke daerah di selatan. Konon katanya di daerah selatan adalah tempat yang pas bagi si naga, sehingga naga tidak akan menimbulkan permasalahan bagi penduduk di sekitar tempat tinggalnya. Beo pernah menuju ke sana, sehingga Beo mengetahui jalan pintas untuk segera sampai di tempat tersebut. Naga pun akhirnya mengikuti arah terbang dari si burung Beo. Sambil bernyanyi dan berbahagia, si naga mengikuti burung Beo itu dari belakang. Sudah beberapa hari, Naga Paksi dan Beo terbang ke selatan menuju ke tempat yang cocok sebagai tempat tinggal Naga Paksi. Namun, ternyata semakin ke arah selatan, semakin mereka terbang ke arah selatan, udaranya semakin dingin. Dinginnya udara tersebut membuat sayap burung Beo, sayap Beo menjadi membeku. Selain itu, dinginnya udara juga membuat Beo semakin lama semakin lemah. Ia kesusahan menggerakkan sayapnya. Seluruh badannya terasa kaku. Dan tiba-tiba si Beo menukik ke tanah, melesat ke bawah, jatuh menuju ke tanah. Naga Paksi baru saja menyadari bahwa si Beo ternyata sudah pingsan, dan dia mengejar jatuhnya si Beo.